Selamat datang di channel Vlog Marcel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 49. Kenapa kau tidur terus? Bangunlah. Setelah wanita itu dibawa polisi, beberapa saat kemudian kini Randa menemui wanita itu di penjara. Mereka duduk berseberangan dan lelaki itu sambil menatap Mika yang sudah berada di dalam penjara. Aku kecewa padamu. Semua sudah kuberikan. Lalu kenapa kau berbuat seperti itu? Tanya lelaki itu sambil menatap wanita itu penuh dengan kekecewaan. Wanita itu hanya bisa menundukkan kepalanya di dalam penjara dengan tangis yang terisak-isak dan tidak menjawab apapun, hanya tangisan yang terdengar dari wanita itu. Aku sudah mencoba mencintaimu seutuhnya, tapi kalau seperti ini, saya tidak bisa menjamin untuk tidak membencimu, ucap lelaki itu. Sekarang aku sadar, aku yang salah karena menyia-nyiakan Catherine hingga hidupku berantakan seperti ini, ucap lelaki itu di luar penjara dengan wajah penuh kemarahan. Namun, pria itu menahannya karena ia sadar bahwa wanita itu sedang mengandung anaknya. Tangisan wanita itu pun semakin menjadi ketika ia mendengar ucapan lelaki itu. Maafin aku, Mas. Aku tidak sengaja. Maaf tidak akan mengembalikan semuanya. Dan maaf tidak akan bisa mengeluarkan kamu dari sini, ucap lelaki itu penuh dengan amarah dan penekanan. Setelah anak kita lahir, kita pisah. Aku tidak mau memiliki istri berhati iblis sepertimu, ucap lelaki itu sambil berdiri dan hendak pergi. Namun wanita itu hanya diam dan berteriak keras di dalam penjara. Maafin aku, Mas. Aku mohon jangan tinggalkan aku, ucap wanita itu. Waktunya sudah habis, ucap seorang polisi yang tiba-tiba datang di antara mereka. Lalu lelaki itu langsung melangkah tanpa menoleh dan meninggalkan wanita itu yang sedang berdiri mematung menatap kepergian lelaki itu penuh dengan air mata yang terus mengalir. Beberapa jam kemudian, ngapain kamu datang ke sini? Devon menatap Randa tajam. Aku hanya ingin melihat keadaan Catherine, Tuan, ucap Randa dengan wajah sendunya. Kau pikir aku akan mengizinkanmu untuk menjenguk adikku? Ucap Brata yang tiba-tiba keluar dari ruangan Catherine. Wanita itu sudah dipindahkan ke ruangan VIP atas perintah Devon, dan orang tua Catherine pun sudah tiba di Indonesia dan sedang melihat kondisi putrinya. Aku mohon, izinkan aku untuk menjenguk Catherine, Kak, ucap lelaki itu dengan wajah memohon. Lebih baik kamu pergi sebelum aku kehilangan kesabaran. Kedatanganmu tidak penting untuk kami, karena kalau adik saya tahu kedatanganmu, itu hanya menambah luka yang sedang ia alami. Ingat, semua jadi begini karena kau, ucap Brata menatap lelaki itu tajam. Tapi Kak, pergi, ucap Brata. Lalu lelaki itu pun hanya bisa pasrah dan balik badan seraya melangkah perlahan meninggalkan rumah sakit itu. Sementara di ruangan itu, Catherine masih memejamkan matanya. Baik Lois maupun Puja terpukul melihat keadaan putrinya yang masih dalam keadaan koma.
Ibunya pun menangis terisak-isak karena tidak tega melihat tubuh putrinya yang dipenuhi dengan alat-alat medis. "Kita bawa putri ke London," ucap Lois dengan wajah sendu. "Tidak, Pak. Aku takut terjadi sesuatu jika Catherine kita bawa dalam perjalanan jauh." Puja menolak keinginan Lois. Tiba-tiba Devon muncul di balik pintu dan berkata, "Biarkan Catherine di sini. Aku akan menjaganya dengan sangat baik. Aku juga akan membawa dokter terbaik untuk menyembuhkan Catherine. Tapi kami tidak bisa terlalu lama di sini karena kami punya kerjaan yang tidak bisa kami tinggalkan di London," ucap Lois. "Jika kalian tidak percaya padaku, di sini ada Brata yang akan terus menjenguk dan memastikan bahwa Catherine akan selalu baik-baik saja," ucap Sebarin. "Iya, benar, Pak. Brata kan kerja di negara ini. Aku juga akan tetap di sini untuk menemaninya," ucap Brata meyakini perkataan Devon. "Iya, Pak, biarkan saya yang tinggal di sini. Nanti aku ke apartemen anak kita Brata untuk istirahat," ucap Puja. "Baiklah, jika itu keinginanmu. Besok aku kembali ke London dan aku akan datang ke negara ini tiap bulan jika anak kita belum pulih juga," ucap Lois. "Meskipun kata dokter kemungkinan Catherine sadar sangat kecil, aku percaya putriku akan sembuh kembali." 6 bulan berlalu. Catherine sudah resmi bercerai dengan Randa. Wanita itu pun masih setia memejamkan matanya. Devon, Brata, Lois, dan Puja berada di ruangan dokter. "Dok, apakah adikku akan tetap begini?" tanya Brata. "Apa yang harus kita lakukan agar putriku kembali sehat seperti biasanya, Dok?" tanya Lois. "Iya, Dok, kami tidak tega melihatnya terus tersiksa seperti itu," ucap Puja. Sementara Devon hanya mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dokter menghela nafas. "Kami sudah berusaha dan melakukan berbagai macam cara agar putri kalian cepat sembuh. Namun putri kalian tidak pernah bisa bangun kembali. Kami menyarankan agar kalian bisa ikhlaskan semuanya dan tinggallah mukjizat yang terjadi untuk kesembuhan putri kalian," ucap dokter sambil melepaskan alat-alat yang menempel di tubuh Catherine. Devon yang mendengarkan ucapan itu, ia langsung menghampiri dokter serta menarik kerah kemeja dokter tersebut. "Apa kamu bilang? Mahal-mahal kami bayar, tapi kamu malah berkata seperti itu," ucap Devon penuh dengan perasaan yang tak menentu. "Dev, stop," cegah Brata. "Tidak, jika kalian sudah bosan merawat putri kalian, kalian bisa pergi malam ini juga. Dan malam ini juga aku akan menikahi Catherine. Setelah aku memilikinya, maka aku berhak atas semua yang diinginkan Catherine," ucap Devon keras penuh dengan tangisan air mata berharap Catherine membuka matanya. Devon mendekati tempat tidur Catherine, mengambil tangan wanita itu, diciumnya, kemudian ia letakkan di dadanya. "Kenapa kau tidur terus? Bangunlah. Apakah kau tidak merindukanku? Biar kamu tahu, meskipun banyak orang yang mengikhlaskanmu, tapi aku tidak akan pernah mengikhlaskanmu, Catherine. Sampai kapanpun aku tidak akan rela melepaskanmu dariku."
ucap lelaki itu dengan tetesan air mata yang terus mengalir di pipinya. Bangunlah, malam ini aku akan menikahimu dan tidak akan meninggalkan kamu seumur hidupku. Bangunlah Catherine, aku merindukan senyummu, aku merindukan candamu. Jangan biarkan aku tersiksa terus seperti ini. Lanjut ucap Devan sedih dengan tetesan air mata yang terus mengalir di pipinya. Seketika di saat lelaki itu tidur di samping Catherine, wanita itu tiba-tiba menggerakkan tangannya dan meneteskan air mata. Setelah beberapa saat, lelaki itu berkata tentang yang dia rasakan jika Catherine tidak sembuh dan terus memejamkan matanya. Kau mendengarku, lalu kenapa kau tidak bangun? Kenapa kau masih tetap memejamkan matamu, Catherine? Bangunlah, ucap Devan dengan senyum bahagia, walaupun air matanya masih mengalir. Lanjut ke bab berikutnya.